Jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah like dan juga sudah subscribe video-video saya. Terima kasih banyak saudara. Dan mungkin buat saudara yang baru pertama kali menonton video saya, tolong di like dan subscribe ya, agar dapat menunjang saya dalam pelayanan saya. Terima kasih banyak saudara. Jangan lupa untuk di-share buat saudara maupun keluarga maupun juga restoran agar bisa menjadi berkat juga bagi mereka. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Dusun Gedong, salah satu dusun yang tertinggi di lereng Gunung Merbabu. Udara di sini sangat dingin karena memang di ketinggian, dan penduduk di sini seluruhnya mereka adalah petani. Jadi ini musim menanam dan juga memanen, ada juga yang memanen. Kita ada di sini dengan ada hamba Tuhan yang juga Nur tadi, Pak Musa, dan Pak Musa sekarang menjadi hamba Tuhan di Dusun Gedong dengan istrinya Ibu Mini yang asli dari Gedong. Kita ngobrol-ngobrol santai sama beliau supaya kita tahu bagaimana pelayanan beliau di Gedong ataupun di dusun yang lain. Oke, Shalom Pak Musa, Ibu Mini. Bagaimana nih, cerita dong bagaimana pelayanan panjenengan berdua di sini seperti apa? Karena biasanya orang itu kalau bilang pelayanan, biasanya orang itu sudah konotasinya pelayanan di gereja gitu. Nah, kita ini kan tidak pelayanan di gereja. Kalian dan juga saya pelayanannya bukan di gereja. Jadi bagaimana menurut teman-teman kalau pelayanan itu seperti apa? Pelayanan yang kami lakukan di sini itu justru kami mencari yang terhilang dari 99 domba itu, cari yang satu yang terhilang. Jadi seperti kami di tempat ini, kami hidup di lingkungan, kami hidup di situ, kami melayani, berbagi kasih dengan orang lain. Kami kebetulan ada di tempat wisata namanya Jipas, sering ketemu banyak orang. Nah, disitulah karena napas kami orang percaya itu adalah penginjilan. Iya. Napas penginjilan juga jangan dikonotasikan kami harus mengkristenkan orang, tapi penginjilan adalah di mana orang itu mengenal kasih Tuhan lewat hidup kita dan tolong orang dengan murni tanpa harus ada embel-embel. Ketika orang kita tolong melihat Tuhan dalam diri kita. Amin. Itu pelayanan kami di tempat ini. Dan banyak orang ketika orang kita tolong untuk mengenal Tuhan, orang itu merasa terberkati dan orang itu minta dibimbing untuk kenal Tuhan lebih dekat. Siapa Tuhan yang kami kenal, siapa Tuhan yang kami sembah, seperti itu. Dan pertama kali mungkin agak kontras ya dengan orang-orang yang mungkin saya pernah jumpa dengan orang tamatan sekolah Alkitab, stres karena nggak bisa melayani. Padahal kalau kita melayani di tempat kita hidup, misalnya di tempat kita kerja, di tempat kita hidup bertetangga, itu kita juga bisa melayani. Kita bisa membagi terang Kristus di situ. Tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan itu sudah melayani. Kita bisa lebih dalam tunjukkan bahwa siapa Tuhan kalau kita bisa mempertanggungjawabkan iman ketika kita percaya Tuhan Yesus. Kita bisa bagikan kepada orang lain. Itu kita bisa melayani, tolong orang lain untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu juga sudah melayani. Jadi tidak ribet ya, tidak harus yang kita mungkin
kita dengar paradigma tentang melayani harus bisa khotbah atau bisa memuji dengan suara yang bagus, tapi Tuhan tidak minta itu. Tuhan minta kita melayani apa yang kita bisa. Kalau yang kita bisa, seperti itulah melayani. Seperti yang saya lakukan di Jipas ini, ketika orang datang kadang dengan berbagai beban masalah, kadang di tempat wisata saya bisa doakan. Ada yang sakit, saya juga bisa doakan. Kadang-kadang yang lebih banyak itu mencari ketenangan di alam seperti ini. Saya kira itu mungkin ada inspirasi kalau ada pertanyaan nanti bisa saya. Iya. Jadi pelayanan itu kan nggak harus di gereja, tapi pelayanan bisa di mana saja kita berada. Jadi tidak harus kita harus jadi pelayan hamba Tuhan di gereja. Kita bisa melayani di mana saja kita berada, tanpa harus mengecilkan orang-orang yang melayani di gereja. Betul. Tanpa kita mengecilkan pelayanan di gereja, karena itu adalah sumber, ada inti dari kekristenan kita tuh adalah di gereja. Tapi kita juga menjadi kaki tangan Tuhan untuk menyebarkan kasih di kehidupan bermasyarakat kan, seperti itu. Saya juga melihat di sini kan banyak orang yang suka datang ke sini cari ketenangan gitu, dan banyak sekali orang yang membutuhkan teman curhat. Dan puji Tuhan di sini mereka menemukan Pak Musa dan Bu Tumini di sini yang bisa membantu memberikan bukan solusi saja, tapi bagaimana menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, anak-anak Tuhan itu. Kebetulan Pak Musa juga seorang yang sama latar belakangnya dengan saya, yang seorang murtadin, sehingga kita itu mungkin pandangan kita tentang pelayanan itu berbeda dengan anak-anak Tuhan yang memang sudah terlahir dari keluarga Kristen. Buat saya itu, hidup saya itu 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan. Saya tidak pernah ditanya spesialisasi Bu Linda pelayanannya apa ya. Aduh, saya itu menyerahkan hidup saya seutuhnya buat Tuhan, sehingga Tuhan minta saya untuk lakukan apapun, saya lakukan. Seperti sampai saya ada di dusun Gedong, di dusun-dusun di lereng gunung ini kan di luar dari satu rencana saya. Saya tidak pernah mengenal Bu Tumini dengan Pak Musa dulunya. Tapi tangan Tuhan yang menuntun saya membawa ke sini, bertemu dengan anak-anak Tuhan yang di sini. Kita bisa menjadi satu tim untuk pelayanan di sini gitu. Dan itu saya percaya Tuhan punya rencana untuk kehadiran saya di sini, membuat satu suasana ya refresh lah gitu ya, jangan membuat semuanya jadi baru, dalam arti pelayanan kita jadi bervariasi gitu, tidak monoton hanya itu aja, tapi Tuhan memberikan warna dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita menemukan orang sakit ya, kita bisa doakan orang sakit. Kadang-kadang kita bertemu orang yang berbeban berat, macam-macam pergumulan manusia kita hadapin. Dan puji Tuhan di sini juga Pak Musa dengan Bu Tumini sama juga melayaninya seperti begitu. Dan saudara, saya mau ngasih tahu sama saudara mungkin yang saat ini sedang menonton video ini, Pak Musa dengan Ibu Tumini yang mengelola Jipas. Jipas itu tempat wisata. Jadi tempat ini bisa dipakai untuk berkemah dan juga untuk foto-foto, juga untuk mungkin orang-orang yang membutuhkan ketenangan di dalam kehidupan dia karena mungkin mereka terbeban berat. Itu mereka larinya ke sini, banyak yang lari dari kota lari ke sini. Dan di sinilah tempat pelayanan Bu Tumini dengan Pak Musa. Jadi mereka bisa bertemu dengan orang-orang tersebut dan memberikan pencerahan dalam arti menyampaikan kasih Kristus itu seperti apa gitu dalam kehidupan kita, sehingga itu memperkuat iman mereka. Seperti tadi Pak Musa bilang,
bukan berarti kalau penginjilan itu kita mengkristenisasi orang, tidak demikian. Tetapi bagaimana kita menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan manusia gitu. Dan mungkin orang tersebut yang terbeban berat juga bisa merasakan apabila dia mau melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa oh ternyata Yesus Kristus itu adalah sumber dari kasih itu. Dan ketika ada kasih itu terlalu luas untuk dijabarkan, kasih itu terlalu dalam untuk diselami. Jadi buat saya memang benar kita harus hidup dalam kasih, sehingga kita juga bisa, keberadaan kita itu dirasakan orang sekitar kita bahwa kita tuh adalah kasih dari Yesus Kristus itu sendiri gitu. Dan pelayanan saya tidak ada spesifik apa gitu, jadi saya melayani ya mengalir aja begitu adanya. Dan kalau saya ada di sini kebetulan di Jipas ini, di tempat saung yang kita buat video ini, saung ini sudah cukup tua ya, sudah banyak yang rusak tiang-tiangnya, dan ada di bagian sini, bagian bawahnya yang longsor karena hujan, karena mepet dengan jurang, jadi sudah longsor. Dan ini semua membutuhkan uluran tangan saudara untuk membantu renovasi dari saung ini. Saung ini tempat untuk menginap orang yang membutuhkan kasih Kristus. Jadi tempat kita menginjili di sini. Jadi saya memang saya boleh menyampaikan bahwa kami di sini memang membutuhkan uluran tangan saudara untuk perbaikan saung ini. Ada saung satu lagi yang di atas yang lebih kecil, itu sedang dikerjakan lagi pengerjaan penyelesaiannya. Sudah hampir selesai pembangunannya, nanti bisa kita lihat bagaimana saung itu selesai. Nanti setelah selesai saya akan bikin videonya buat saudara yang sudah mendonasi, supaya saudara tahu bahwa oh progresnya seperti apa, dan bantuan saudara jadinya seperti apa. Dan saudara juga bisa menyalurkan lagi bantuan saudara untuk renovasi saung yang satu ini, karena yang saung yang satu ini di lantai atas untuk orang berfoto dan lain-lain, buat terbuka soalnya. Tapi kalau yang di bawah, lantai bawahnya itu tempat menginap, dan itu semuanya butuh renovasi karena bahannya memang dari bambu. Ini tiangnya dari bambu, jadi memang nggak kuat gitu. Demikian saudara, ini udara di sini juga cukup dingin, berkabut, sehingga kita tidak bisa banyak mau memperlihatkan bagaimana pembangunan saungnya karena sudah turun kabut yang lebat. Udaranya juga sudah sangat dingin saudara. Tapi percayalah, di sini desa yang sangat diberkati Tuhan. Amen. Ada kedamaian, sukacita dan damai sejahtera di sini. Ini saya suka sekali di lereng-lereng gunung, karena di dusun-dusun itu saya melihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan masyarakat di lereng-lereng gunung. Wow saudara, kalau saudara tertarik dengan Jipas atau Dusun Gedong, saudara bisa berkunjung ke Dusun Gedong, bisa bertemu dengan Pak Musa dan Ibu Tumini di sini. Terima kasih saudara, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa dibantu untuk share dan supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.